Bab 643 meminta maaf. Selain itu, dengan situasi yang sekarang juga tidak memperbolehkan Angel untuk melakukannya. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 100 juta? Tanya Edgar sambil tersenyum sinis. Angel langsung terdiam. Dia sendiri juga tidak tahu bagaimana dia mengumpulkan uang sebesar 100 juta. Melihat Angel yang diam, Edgar pun langsung berkata, "Aku akan terus terang padamu. Kalian temani aku ke sebuah acara makan. Setelah itu kita langsung menyelesaikan masalah kita." Angel mengerutkan alisnya. Dia tahu kalau acara makan tersebut pasti bukan acara sederhana. "Aku punya dua pilihan untukmu. Kamu ingin aku sekarang mengantar kalian ke acara makan atau kita saja yang pergi makan bersama? Katakan kamu yang memilih," ujar Edgar. Angel diam untuk waktu yang lama. Dia melihat Valentino sekilas dan menggenggam tangannya, kemudian kepercayaan dirinya bertambah sedikit. Angel menarik napas, lalu menjawab, "Baiklah, mari kita ke acara makan." "Oke." Edgar tersenyum sinis. Mereka bertiga tiba di sebuah hotel yang kelas menengah. Edgar akhirnya menatap Valentino, lalu dia berkata, "Adikmu, tunggu saja di mobil atau dia boleh bermain di arkade yang ada di seberang. Hari ini orang-orang yang hadir semuanya bos, tidak cocok untuk membawanya." Valentino pun segera meraih ujung baju Angel, dia berkata dengan pelan, "Angel, aku tidak mau kemana-mana. Aku mau bersama Angel." Angel tentu saja tidak akan meninggalkan Valentino, jadi dia berkata dengan serius, "Direktur Edgar, adikku harus bersamaku." Edgar menggantung kunci mobil di jarinya dan menatap Valentino sambil mengerutkan keningnya. Kemudian Edgar memperhatikan Angel lagi dari atas ke bawah. "Baiklah, ayo." Edgar sudah mempersiapkan banyak hal. Kalau rencananya gagal hanya karena ini, dia benar-benar rugi. Terlebih lagi, adik Angel itu seorang idiot, apa yang bisa dilakukannya sehingga memengaruhi rencana Edgar. "Kebetulan juga bisa menambah wawasan adikmu." Edgar menjepit tasnya di bawah ketiak lalu membawa masuk Angel dan Valentino ke hotel. Interior hotel tampak elegan, lingkungannya juga membuat orang merasa nyaman. Meskipun hotel ini tidak termasuk kelas atas, hotel ini juga bukan hotel yang boleh dimasuki oleh siapa saja. Di tempat terpencil seperti ini, hotel ini juga termasuk tempat kelas tinggi bagi banyak orang. Edgar merasa Angel dan Valentino pasti akan terkejut. Hanya saja, hal yang lebih mengejutkan Edgar adalah tidak ada perbedaan sedikit pun dengan Angel maupun Valentino. Ekspresi mereka tampak sangat tenang. Seakan-akan hotel seperti ini sama sekali tidak bisa membuat mereka terkejut. Edgar memanyunkan bibirnya. Dengan seorang pelayan yang menuntun mereka langsung berjalan ke ruang VIP. Valentino melihat sekitar sejenak lalu dia berbisik, "Angel, apa hari ini bisa makan daging?" Angel pun tertawa, dia mengangguk dan menjawab, "Iya, hari ini Tino bisa makan daging yang banyak." Setelah itu, Angel merasa sedih. Agar Valentino dapat makan makanan lezat, mereka bahkan harus mengandalkan sedekah Edgar. Hal ini membuat Angel merasa dirinya tidak berguna. Setelah mereka bertiga masuk ke ruang VIP, sudah ada dua pria paruh baya yang sedang menunggu. Seperti Edgar, kedua pria paruh baya ini mempunyai perut yang buncit, sepertinya mereka adalah orang kaya baru. Karena Angel mengikuti Edgar selama beberapa hari ini, dia juga pernah bertemu dengan kedua orang itu. Satu orang bernama Sahat Nargo, satu lagi bernama Pandu Anwar. "Direktur Pandu, Direktur Sahat." Edgar menyapa mereka berdua sambil tersenyum. "Hei, Direktur Edgar. Mari duduk, mari duduk." Pandu tertawa. Angel juga menyapa dengan sopan. "Direktur Pandu, Direktur Sahat. Angel juga datang ya? Ini bukan pertemuan pertama kita kok. Ayo duduk." Sahat menggosok-gosok telapak tangannya, kemudian berdiri untuk menarikan kursi untuk Angel secara pribadi. Edgar, Sahat termasuk Pandu sedang menatap Angel dengan tatapan ingin memiliki yang tidak mereka sembunyikan sedikit pun. "Terima kasih, Direktur Sahat. Aku duduk di sini saja." Angel memaksakan seulas senyuman, kemudian dia menarik dua buah tempat duduk. Angel hendak duduk di tempat tidur yang dekat dengan pintu bersama Valentino. "Siapa ini?" Pandu tercengang saat melihat Valentino. Setelah Edgar duduk, dia melonggarkan dasinya. Dia berdeham dan menjelaskan, Direktur Pandu, ini adalah adik Angel yang itu." Pandu dan Sahat tercengang, kemudian keduanya saling bertatapan.
Dari tatapan mereka bisa diketahui kalau mereka tampak tidak senang. Akhir-akhir ini, Edgar ada memberitahu mereka mengenai kondisi Angel, salah satunya termasuk adik Angel yang idiot. Setelah keempatnya duduk, pelayan segera menghidangkan makanan. Meja makan penuh dengan berbagai makanan lezat. Mata Valentino langsung berbinar-binar dan dia pun menelan ludahnya. Akan tetapi, sebelum Angel mengatakan apa-apa, Valentino tidak akan mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan. Tidak usah segan-segan. Angel, kalian makan dulu, ada yang perlu kubahas bersama Direktur Pandu dan Direktur Sahat. Ujar Edgar kepada Angel sambil mengibaskan tangannya. Raut wajahnya tampak senang. Terima kasih, Direktur Edgar. Angel mengangguk. Setelah Edgar dan dua pria paruh baya lainnya mengambil lauk mereka, Angel baru mengambilkan sepotong daging untuk Valentino. Valentino sangat gembira, dia langsung menundukkan kepalanya dan mulai makan. Makannya pelan-pelan. Angel menatap Valentino dengan penuh kasih sayang. Dia mengambil selembar tisu lalu mengelap sudut mulut Valentino. Pandu melirik Angel sekilas, kemudian dia berpura-pura bertanya. Direktur Edgar, aku dengar Kak Ipar masuk rumah sakit. Apakah serius? Dia baik-baik saja. Tidak serius kok. Sebentar lagi juga sudah sembuh. Jawab Edgar sambil melambaikan tangannya dengan santai. Acara makan-makan ini berlangsung dengan suasana seperti ini. Angel hampir tidak makan apa-apa, dia terus-menerus mengambilkan lauk untuk Valentino. Valentino sudah lama tidak makan enak, jadi dia merasa sangat gembira. Angel, kamu tidak perlu mengurusi adikmu lagi. Lihat cara dia makan, dia tidak akan mati kelaparan. Mari kita minum, kata Pandu. Dia menuangkan segelas bir lalu langsung berdiri. Angel segera menolak sambil melambai-lambai tangannya. Pak Pandu, Bapak tahu kalau aku tidak bisa minum bir? Bisa belajar kalau tidak bisa. Ini hanya hal sepele. Sahat langsung mengambil satu gelas kosong, menuangkan setengah penuh bir untuk Angel lalu meletakkannya di depan Angel. Tidak, terima kasih. Aku benar-benar tidak bisa minum. Ucap Angel sambil mengernyit. Angel, sikapmu ini agak mengecewakan, bukan? Kata Edgar dengan wajah masam. Angel terdiam sejenak, kemudian menghela napas. Akhirnya dia pun mengangkat gelasnya lalu menyesap bir sedikit. Begini dong. Sedang makan mana boleh tidak minum? Kalau kamu tidak minum, kami juga tidak mungkin menyuruh adikmu minum, kan? Edgar dan kedua pria lainnya saling mengobrol dan terus menyuruh Angel meminum alkoholnya. Karena Angel benar-benar tidak bisa menolak mereka, dia menyesap sedikit. Edgar dan lainnya bersikap sangat ramah, mereka terus-menerus mendorong gelas yang berisi alkohol itu ke mulut Angel. Dalam sekejap wajah Angel sudah menjadi merah. Dia terlihat semakin menggoda. Mata Edgar dan kedua pria lainnya pun berbinar-binar. Mereka menggosokkan telapak tangannya dengan antusias. Namun mereka juga tidak terburu-buru. Kini Angel sudah masuk dalam sarang mereka, jadi rencana hari ini harus berhasil. Selama semua ini terjadi, Valentino hanya peduli dengan makanannya. Dia sibuk makan sampai tidak mengangkat kepalanya. Bab 644 menunjukkan keseraman. Istriku mengalami patah tulang di telapak tangan dan geger otak ringan. Ini termasuk kejahatan sengaja melukai. Angel, menurutmu kalau aku memenjarakan kalian, berapa lama adikmu dihukum? Edgar menatap Angel dengan tatapan mabuk, pandangannya tiba-tiba menjadi semangat. Mungkin akan dihukum 3 tahun. Ujar Pandu dengan berlebihan. 3 tahun? Kalau tidak sanggup membayar biaya rumah sakit, maka akan ditambah lagi. Ujar Sahat. Angel pun terkejut, dia sudah menduga kalau acara makan ini bukan sekedar makan bersama saja. Direktur Edgar, tolong jangan begitu. Adikku tidak bisa mandiri, kalau dia dipenjarakan, dia akan. Ujar Angel dengan ekspresi memohon. Edgar mengurutkan alisnya setelah mendengar, dia berkata. Jadi, maksudmu masalah ini selesai begitu saja? Istriku dipukuli begitu saja? Aku beritahu kamu, karena kamu, aku bahkan membiarkan dia makan di sini. Kalau tidak, aku sudah menyuruh orang mematahkan sebelah kakinya. Saat Edgar selesai mengatakannya, dia menunjuk Valentino dengan ekspresi buruk. Valentino yang sedang makan langsung tercengang. Dia langsung meletakkan sumpit dan melihat Edgar dengan sedikit ketakutan. Hei, dasar idiot! Ujar Edgar dengan nada menghina. Direktur Edgar, Anda sudah mabuk? Ujar Angel sambil menatap Edgar.
Edgar langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mabuk, tapi adikmu memang memukul istriku." Angel sangat geram, dia menarik tangan Valentino sambil bertanya, "Jadi, apa yang harus kami lakukan agar Direktur Edgar mau mengampuni kami?" "Gampang." Edgar melonggarkan kerah baju sambil tertawa licik. "Kamu tahu pemikiranku padamu. Aku sudah pesan kamar di atas, kita berempat pergi bermain mahjong sebentar. Maka masalah ini selesai. Bagaimana?" Tatapan Edgar penuh dengan ide buruk. Dia mencondongkan badannya sedikit ke depan, lalu menatap Angel dengan agresif. "Benar. Hehehe, kita main mahjong sebentar saja. Ini adalah hal yang sangat umum," ujar Pandu sambil tertawa licik. Sahat juga menganggukkan kepala sambil berkata, "Benar, hanya bermain sebentar saja." "Kak, kalian!" Angel melebarkan matanya dengan penuh amarah. Angel terlalu bodoh kalau dia tidak paham maksud Edgar. Bahkan, Edgar tidak hanya mau menyerang Angel, dia masih ingin mengajak Pandu dan Sahat untuk bersama-sama menyerangnya. Mati sekalipun Angel juga tidak akan melakukan hal begitu. "Ayo pergi. Kita masing-masing bermain saja, setelah selesai kita tidak mengganggu satu sama lain. Ini adalah hal yang lumrah. Aku kebar saja bisa mendapatkan 2-3 perempuan. Untuk apa kamu bertahan?" ujar Edgar dengan sangat semangat hingga berdiri. "Direktur Edgar, Anda sudah mabuk? Tolong perhatikan sikap Anda," ujar Angel dengan ekspresi dingin. "Aduh, bukankah masalah uang saja? Kalian tidak perlu bayar biaya rumah sakit, aku akan memberimu tambahan uang lagi." Edgar terlihat jelas sudah mabuk, dia langsung mengeluarkan dompet dan melemparkan segepok uang di depan Angel. Segepok uang ini kurang lebih berjumlah 10 juta, tapi kini Angel malah tidak memedulikannya. "Masih ada banyak kalau tidak cukup." Melihat Angel tidak mengatakan apapun, Edgar melemparkan puluhan cek ke atas meja. "Angel, aku tahu kamu memerlukan uang. Bukankah yang kulakukan ini membantumu? Kami semua adalah kakakmu, kamu bilang saja kalau kamu memerlukan uang, aku akan membantumu juga." Pandu tertawa sambil membuka dompetnya, dia langsung mengeluarkan uang tunai 40 juta. Bagaimana mungkin Sahat tidak ikut? Dia langsung membuka dompet dan melemparkan segepok uang. Perasaan mereka bertiga dipenuhi dengan penghinaan. Mereka sudah sering menggunakan cara melemparkan uang terhadap wanita. Jangankan Angel, bahkan mereka sering bertemu perempuan yang lebih cuek dari Angel. Alhasil, kamu bilang kamu bukan orang begitu, tapi pada akhirnya tetap datang sendiri karena uang. Edgar dan lainnya sudah terlalu berpengalaman dalam hal seperti ini. Bagaimana? Angel, kamu pasti sudah mengerti maksud kami bertiga kan? Edgar tertawa terbahak-bahak. Dikarenakan mereka minum terlalu banyak, wajah mereka terlihat sangat merah, bahkan kepala botak itu juga berubah menjadi merah. Kini di atas meja tersebar ratusan uang kertas, setidaknya ada 100 jutaan. Sementara itu, Edgar dan lainnya melihat Angel dengan tatapan agresif. Angel menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun, dia mengepalkan tangan erat hingga jari kukunya menusuk tangannya. "Angel, uang sebanyak ini bisa membeli mobil balap kendali jarak jauh." Mata Valentino langsung bersinar saat melihat uang sebanyak ini. Edgar dan lainnya sangat memandang rendah Valentino, tapi mereka juga tidak mempermasalahkan dengan seorang idiot. "Valentino, itu bukan uang kita." Angel menarik tangan Valentino lalu menolehkan kepalanya ke samping. "Maaf, Direktur Edgar dan Pak Baum, aku akan menggunakan uangku sendiri membayar biaya rumah sakit," ujar Angel dengan tegas sambil menatap Edgar dan lainnya. Brak. Edgar tiba-tiba menggebrak meja sambil menegur Angel. "Dasar tidak tahu diri! Aku sudah memberikan uang sebanyak ini, wanita seperti apa yang tidak bisa kucari? Kamu kira dirimu wanita sebagus apa?" Pintu ruang VIP terbuka, dua pengawal berbaju hitam menjulurkan kepala sambil bertanya. "Direktur Sahat, apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa. Jangan biarkan orang lain masuk," ujar Sahat sambil melambaikan tangannya dengan ekspresi buruk. Kedua pengawal menganggukkan kepala dan menutup pintu ruang VIP. Pandu mendengus sambil tertawa berkata, "Pada dasarnya, wanita memang untuk dimainkan oleh pria. Jadi orang harus sadar diri." Angel hanya menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun, dia sudah sangat kesal sekali. "Dasar! Aku tidak sabar lagi. Hari ini kamu harus melakukannya."
Kamu kira aku membayar 30 juta menjadikanmu sebagai asisten hanya untuk makan bersama aku? Aku bahkan ingin mendapat pekerjaan sebagus ini. Kau tegur Edgar dan hendak menarik tangan Angel. Angel langsung berdiri dan membawa Valentino mundur ke belakang. Edgar dengan penuh amarah memelototi Angel sambil menegur. Dasar tidak tahu malu. Kamu harus bekerja sesuai dengan berapa banyak uang yang kuberikan padamu. Beberapa hari lalu, aku memberikan 10 juta padamu. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, kamu kembalikan padaku juga boleh. Angel sangat kesulitan. 10 juta itu dipakai oleh Valentino membeli mobil balap kendali jarak jauh, bahkan beberapa hari ini juga dihabiskan lumayan banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya? Kalau tidak bisa kembalikan, kamu harus patuh pada kami. Aku beri kamu uang, maka kamu berikan yang kami inginkan. Kita masing-masing mendapatkan keuntungan. Dalam dunia bisnis, ini dinamakan keuntungan bersama. Edgar tertawa licik sambil menarik Angel. Dengan bantuan efek mabuk, dia bahkan tidak berencana untuk ke kamar atas lagi pula di ruang VIP ini ada kamar istirahat. Selain itu, bagaimana kalau melakukannya di depan si idiot Valentino? Pandu dan Sahat juga mendekat, efek mabuk membuat mereka menjadi lebih berani, lagi pula mereka juga sering melakukan hal seperti ini, jadi mereka sama sekali tidak takut. Bab 645 menyudutkan. Apa yang kalian lakukan? Valentino melebarkan matanya sambil menatap Edgar dan lainnya dengan perasaan tegang. Dengan kecerdasan Valentino sekarang, dia tidak mengerti kenapa orang-orang yang barusan mengajak mereka makan, lalu tiba-tiba menjadi begitu galak. Namun, dia juga menyadari niat buruk dari tatapan mata ketiga orang ini. Dasar idiot! Minggir kamu! Sahat langsung mendorong Valentino dengan ekspresi kesal. Dengan status mereka tidak pernah begitu susah untuk mendapatkan seorang wanita. Jangankan puluhan juta, mereka hanya perlu melemparkan beberapa juta di bar. Juga ada banyak wanita yang berlomba-lomba untuk melakukannya. Sementara itu, sikap Angel yang begitu sombong membuat mereka kehilangan kesabaran. Jadi, mereka langsung memaksa dan tidak memedulikan apapun lagi. Tino! Angel langsung memapah Valentino sambil menatap mereka dengan penuh amarah. Aku akan panggil polisi kalau kalian seperti ini. Angel masih berpikir untuk menakuti mereka dengan melapor polisi. Haha! Sungguh konyol. Sudah jadi wanita murahan masih bersikap sok suci. Kamu mengikuti kami ke tempat ini lalu mau melapor polisi. Siapa yang akan percaya sama kamu? Paling juga hanya karena uang yang kita berikan tidak cukup banyak. Hahaha! Ujar Pandu dengan ekspresi menghina. Baik. Kalau polisi datang, kebetulan aku mau beritahu tentang kejahatan adikmu yang sengaja melukai orang. Ujar Edgar yang sama sekali tidak takut. Sahat lagi-lagi mendorong Valentino sambil berkata, Jangan banyak omong kosong lagi. Cepat lakukan sekarang selagi masih penuh semangat. Ayo, kita tidak perlu ke atas lagi. Di samping ini ada kamar istirahat. Kini nafsu Sahat sudah meningkat drastis karena efek alkohol, dia langsung mengulurkan tangan dan hendak menarik Angel. Minggir kalian! Valentino langsung menghalangi di depan Angel. Dasar bajingan! Sahat mengangkat tangannya dan menghantam wajah Valentino. Pandu melonggarkan kerahnya, dia juga langsung menendang Valentino hingga terbanting ke dinding. Kecerdasan Valentino sekarang bagaikan anak umur 8 tahun, semua kekuatan bertarung yang pernah dimilikinya sudah dilupakan semuanya. Bisa dikatakan kekuatan Valentino mungkin hanya bisa mengalahkan wanita seperti Aura. Kekuatannya saat ini sama sekali tidak berguna di hadapan Pandu dan yang lainnya. Angel sakit. Valentino langsung menangis karena tendangan dua orang ini. Tino! Angel langsung mengambil sebuah kursi dan berdiri di depan Valentino sambil matanya melotot dengan marah. Mari! Pukul di sini! Pukul sampai aku geger otak juga! Pukul saja sesuka hati kalian kalau punya uang. Edgar sama sekali tidak takut, dia langsung menjulurkan kepalanya ke depan Angel. Angel menjadi sangat kesal setelah mendengar kata-kata ini, tapi dia tidak berani memukulnya. Sini kamu! Sahat melepaskan jas kemeja, mengulurkan tangan menarik tangan Angel, dan langsung menuju kamar istirahat ruang VIP. Lepaskan aku! Angel terus-menerus melawan. Kalian ini sedang melakukan kejahatan! Ini kejahatan! Mata Angel dipenuhi dengan air mata.
Namun, ketiga orang itu sudah mabuk, mana mungkin mereka bisa peduli begitu banyak. Mereka bahkan sudah melupakan tentang hukum. Semua pikiran mereka dipenuhi dengan nafsu. Lepaskan Angel! Valentino segera berhenti menangis, dia mengulurkan tangan menarik sebelah tangan Angel. Enyah kamu, idiot! Pandu langsung mengambil kursi di samping dan melemparnya ke arah Valentino. Bruk! Kursi itu menghantam kepala Valentino dengan sangat kencang hingga tubuh Valentino miring. Namun, dia tidak jatuh sama sekali. Sudut kursi yang tajam membuat kening Valentino terluka hingga berdarah. Tino! Tino! Angel melebarkan matanya, bibirnya tidak berhenti bergetar. Badan Valentino terhuyung beberapa kali, tapi tidak jatuh. Dia tetap menarik lengan Angel dan tidak melepaskannya. Angel sakit. Valentino meringis karena kesakitan sambil menangis. Ah! Kenapa kalian harus seperti ini? Kenapa kalian mau membuat kami menderita? Angel langsung menendang Sahat, lalu memeluk Valentino. Dasar! Singkirkan si idiot ini dulu. Hari ini kita harus mendapatkan gadis ini. Setelah Edgar berteriak, dia mengikuti Pandu menuju sisi Valentino. Pandu mengulurkan tangan untuk menarik Angel minggir, Edgar langsung menendang Valentino lalu menghajar Valentino habis-habisan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Teriak Angel. Namun dia mana bisa melawan Pandu yang sangat kuat. Karyawan di dalam hotel juga mendengar teriakan dari kamar ini, mereka langsung memberitahu manajer untuk memeriksa. Namun, manajer itu langsung dihalangi oleh pengawal yang dibawa Sahat. Pengawal itu mengatakan, Bos kami sedang memainkan permainan yang menarik. Kalian pasti paham. Pergilah. Benarkah? Hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal buruk, kalau tidak hotel kami juga harus bertanggung jawab. Jawab si manajer sambil mengerutkan alisnya. Hal buruk apa yang bisa terjadi? Di dalam sini ada direktur sah dari grup Nargo dan Kak Edgar. Jawab pengawal dengan datar. Manajer langsung terkejut saat mendengar kedua nama ini, dia ragu sesaat lalu pergi lagi. Kedua orang ini adalah preman lokal, relasi mereka sangat luas, jadi si manajer juga tidak berani menyinggung mereka. Bu! Valentino ditendang Edgar hingga terjatuh di lantai, sementara itu Edgar masih tidak mau berhenti. Seakan-akan Edgar sangat marah, dia tidak berhenti menendang dada, perut dan kepala Valentino dengan sepatu kulitnya. Valentino tidak kuat untuk melawannya, yang bisa dilakukannya hanyalah memeluk kepalanya untuk menghindar. Angel menangis hingga kehabisan suara, dia mengulurkan tangan ke arah Valentino, tapi sama sekali tidak dapat mendekat. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku akan melakukannya. Jangan pukul lagi. Ujar Angel dengan sangat pasrah. Hihihi, kalau kamu bilang dari awal, bukankah tidak akan terjadi hal ini? Ujar Pandu sambil tertawa. Edgar juga tertawa sinis, dia memberikan tendangan yang kuat menggunakan ujung sepatu kulit yang keras. Bam! Tendangan ini membuat badan Valentino menjadi tegang, setelah itu langsung tidak bersuara sama sekali. Kini Valentino hanya merasakan kesakitan luar biasa dari bagian kepalanya, entah karena dipukul Edgar atau alasan lainnya. Dalam benaknya seperti sedang memainkan konser, terdengar suara berdengung tanpa henti. Dia bahkan masih mendengar suara teriakan tragis dari Angel. Angel, Angel! Ujar Valentino dengan pelan. Cih! Dasar idiot! Edgar meludahi badan Valentino, setelah itu dia berjalan ke arah Angel. Plak! Edgar langsung memberikan sebuah tamparan yang kencang di wajah Angel. Dasar wanita jalang, sungguh tidak tahu malu. Aku melakukan hal ini denganmu karena aku menghargaimu. Di sini, semua orang yang bertemu denganku harus memanggilku Kak Edgar, apa kamu tidak tahu? Bentak Edgar sembari memelototi Angel. Meskipun Angel ditampar dengan kencang, Angel tetap tidak memedulikannya, dia terus-menerus memanggil nama Valentino. Bawa ke kamar istirahat. Dasar sialan! Edgar menegur sekali lagi, lalu langsung melangkah ke depan. Namun, Pandu malah tiba-tiba melebarkan matanya dan tidak bergerak sama sekali.